tubuh kita ini memerlukan protein, memerlukan lemak, maka kita nggak boleh mengharamkan daging-daging yang telah dihalalkan, kecuali daging-daging yang diharamkan. Ya. Hidup kependeta itu mereka mengharamkan makan daging. Ya. Ya lemes, supaya makan sayur aja. Ini doang terhadap dan tidak sinkron terhadap fisik jasad dia manusia diciptakan dengan membutuhkan lemak, protein dan seterusnya dari kandungan-kandungan yang berada di daging binatang yang halal. Bukan hanya kalau di tumbuhan protein nabati, tapi protein hewaninya nggak ini. Padahal tubuh kita itu butuh terhadap protein tersebut. Bagaimana mau menjadi manusia seutuhnya? Ini dari kandungan, ya kita kaji saja, silakan gitu ya, di ilmu kedokteran gitu ya. Kalau nggak makan daging yang dihalalkan oleh Allah SWT, artinya kita mengharamkan total, nggak boleh makan daging. Karena kalau makan daging, gitu kan, kata mereka, atau membunuh hewan dengan cara digorok itu perlu kejambangan sama hewan. Tidak. Ya. Kajiannya sangat-sangat dalam sekali Islam ketika menerapkan satu ajaran. Ya. Dr. Zakir Naik membahas masalah ini. Yang dihalalkan oleh Islam untuk kita makan itu daging-daging dari hewan-hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan, artinya herbivora. Bukan asalnya makan daging, bukan seperti kambing. Kita lihat di gitarnya itu nggak ada kambing kan? Ini dia hampir beranak dan seri, ya kebanyakan. Kemudian sapi itu dihalalkan, yaitu memakan tumbuh-tumbuhan, artinya hewan-hewan makan tumbuhan itu memiliki karakter yang kalem. Itu akan berimplikasi kepada maka dihalalkan. Tapi kalau hewan-hewan punya taring, ini artinya karnivora yang dia memang makannya daging, gitu ya. Ini ganas Pak. Kalau dimakan juga kita juga akan masuk ke dalam sifat-sifat hewan tersebut, ganas, memakan sesamanya. Sistem riba yang diterapkan itu intinya memakan sesama manusia dalam segi finansial, keuangan atau materi, gitu ya. Belum lagi ada yang menerapkan misalkan bukan sekedar makan daging saudara sendiri yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggibahi saudara kita. Itu kan sifat kanibal, sifat hewan yang memakan daging, seperti itu. Artinya dalam sisi ini Allah telah memprediksi syariat Islam itu sesuai dengan kondisi jiwa lahir dan batin manusia. Sudah sinkron gini Pak, ngepas gitu ya. Sangat, karena sesuai dengan fitrah. Ya. Tadi untuk memuliakan derajat manusia dari seluruh makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa dibaca juga di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Saya bisa membantu saya untuk membacakan surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ini jamnya benar Pak ya? Silakan, sudah ada yang ketemu Pak? Kita membagi-bagi pahala ini supaya bisa berpahala juga membaca, insya Allah yang mendengarkan juga. Al-Hujurat ayat ke-13. Hujurat itu surat ke-61 kalau tidak salah, atau 62 ya, kitab As-Saff. Silakan, sudah ketemu.
Kita lihat syawahidnya saja yang menjadi garis bawah dari ayat ini, ya. Al-Hujurat ayat 13 ya. Di sini Allah berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan ya orang-orang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata takwa di sini adalah menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang telah dilarangnya. Dari mana kita mendapatkan perintah dan larangan Allah? Al-Quran sumbernya, kemudian Al-Hadis, gitu ya. Semakin kita bertakwa, semakin kita mengerjakan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran, semakin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan antar sesama kita kemuliaannya, tapi lebih daripada ya makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari ya jin, hewan, tumbuh-tumbuhan serta malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir sebagai obat bagi penyakit lahir dan batin. Ini fungsi Al-Quran sebagai obat penyakit lahir dan batin. Ya. Di dalam surat Yunus ayat 57, kemudian surat Al-Isra ayat 82. Silakan nanti bisa dikaji. Jadi Al-Quran diturunkan berfungsi sebagai penyakit sebagai obat bagi penyakit lahir dan batin. Bukan hanya sekedar bagi penyakit batin saja, tapi lahirnya juga itu bisa diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ada dikenal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membacakan salah satu ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati penyakit fisik. Ada seorang sahabat yang ketika itu kena sengatan kalajengking, ya, kemudian dilakukan oleh salah seorang temannya dari kalangan sahabat membacakan kepadanya surat Al-Fatihah. Setelah itu ini yang dimaksud dengan ruqyah syariah. Ya, ruqyah syariah. Kalau lahir jelas, dan secara batin sebagai obat batin itu sangat jelas untuk menenangkan apa yang ada di dalam batin kita. Sesungguhnya was-was, ya, cobaan terberat dari yang dimunculkan oleh iblis dan bala tentaranya terhadap manusia, yaitu dari golongan jin, itu adalah was-was yang ada di sini, Pak. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas itu sampai mengajarkan kita berlindung 3 kali kepada Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berlindung dari waswas syaitan. Kita baca, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Rabb yang telah menciptakan manusia. Malikin nas, dan aku juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai raja dari manusia. Ya, bukan raja manusia, bukan. Ada orang yang memplesetin ayat ini, Pak, katanya, bukan Allah itu raja manusia, artinya dari jenis manusia. Dimaksud adalah Isa alaihissalam, raja manusia. Padahal rajanya manusia yang merajai seluruh alam semesta, termasuk rajanya manusia Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepadanya. Dan yang ketiga, ya ilahin nas, kita berlindung, ya. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya manusia. 3 kali perlindungan. Ta'awudnya 3 kali untuk apa? Min syarril waswasil khannas. Dari waswas yang ditimbulkan dari al-khannas, yaitu setan. Ya. Untuk ini masalah waswas, Pak. Ada ngomong dalam hati, ini benar atau enggak benar? Dikerjakan apa enggak kerjakan? Kalau memang sumber dari Allah sudah kerjakan, jangan ragu-ragu. Sumber dari hadis yang sahih kerjakan. Kenapa mesti ragu? Kadang ada di sini, Pak, keraguan-keraguan. Kita dakwahin apa enggak dakwahin? Dakwah itu hak, kenapa mesti ragu-ragu gitu kan? Dakwahin aja semampu kita. Kita nggak mampu dengan lisan, ya nggak mampu lisan dan seterusnya. Ya mudah. Ini ada Radio Fajri 99.3 FM, mudah kan Pak? Itu dakwah, Pak. Ngasih tahu Radio Fajri 99.3 FM itu bagian dari dakwah, dan bilang itu bukan dakwah. Gitu ya. Gitu. Sebagai obat dari penyakit lahir dan yang terakhir, bagaimana cara kita
memuliakan diri kita dengan Al-Quran. Kan tadi kan Al-Quran sudah mulia. Dan sekarang bagaimana cara memuliakan diri kita dengan sebab Al-Quran itu gimana caranya? Yang pertama, ya, caranya adalah dengan membaca dan menghafal teks-teks Al-Quran. Membaca dan berusaha berupaya semaksimal mungkin untuk menghafal dari teks-teks Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Ya, membaca. Rasulullah SAW pertama kali untuk diturunkan wahyu itu adalah untuk membaca. Iqra. Ya. Karena disinilah sumber ilmu pengetahuan dari Iqra pertama kali. Ya, dibaca. Di Al-Quran, ya, salah satu fungsinya untuk dibaca. Ketika kita membacanya, maka kita telah meraih salah satu kemuliaan dari kemuliaan yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi disertai dengan menghafalnya. Makanya para qari, para hufaz, para hufazul Quran itu sebenarnya orang-orang yang sangat mulia gitu ya. Dia adalah penjaga-penjaga dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan perantara, dengan sebab hafalannya, maka ayat Al-Quran tidak bisa didistorsi. Makanya Rasulullah SAW ketika ada 70 hufazul Quran dari kalangan para sahabat dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi ketika di Madinah, maka Rasulullah SAW langsung wafat melaksanakan qunut nazilah selama sebulan, gak putus-putus. Kalau seandainya Allah tidak menegur untuk menyetop, maka Rasulullah akan terus berqunut nazilah untuk melaknati mereka yang telah membunuh 70 sahabat yang hafal Al-Quran. Ini saking besarnya keutamaan mereka, gitu ya, untuk menghafal Al-Quran. Kemudian cara memuliakan diri dengan Al-Quran yang kedua yaitu mempelajari. Jadi bukan hanya sekedar membaca menghafal, tapi dipelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Yaitu kita bisa melihat di dalam surat Al-Qamar ayat ke-40. Silakan surat Al-Qamar ayat ke-40. Mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sudah ketemu surat Al-Qamar ayat ke-40. Surat ke-54 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk peringatan. Ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an tersebut? Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan dan untuk dipelajari. Ya. Insya Allah ketika seseorang berniat ikhlas karena Allah untuk mempelajari Al-Quran, dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahaminya. Ya. Kemudian yang terakhir tadi sudah membaca, menghafal, kemudian mempelajari mana-mana yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita memuliakan diri dengan Al-Quran, yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terkandung di dalam dengan hati, yaitu meyakini, membenarkan isi kandungannya dan tidak mendustakannya sedikit pun. Kalau misalkan ayat-ayat itu menuntut sebuah keyakinan, maka yakini, jangan ragu-ragu. Menuntut sebuah keyakinan, maka yakini, jangan ragu-ragu. Ya, peristiwa-peristiwa masa lalu, peristiwa yang akan datang, gitu ya. Kemudian tentang zat Allah Subhanahu wa taala diterangkan. Kemudian tentang alam gaib yang memang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mesti diyakini, mesti diimani. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan berupa perintah-perintah, ya, baik disuruh mengucapkan dengan lisan ataupun dengan anggota badan. Ini mengamalkan dengan menjalankan perintah dan larangan.
Itu saja mungkin apa yang kita bisa kaji pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah. Ya, yang benar ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi. Kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan atau ada yang kurang jelas sehingga perlu ditanyakan, silakan kami berikan kesempatan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya Pak Muhammad dari Pondok Jaya. Yang saya tanyakan pertama adalah untuk mempelajari Al-Quran, cara yang paling baik itu apakah kita harus menguasai bahasa Arab tidak kepala, atau mempelajari Al-Quran terjemah dan tafsirnya? Dan yang kedua, saya pernah mendengar salah satu Pak Ustadz itu yang isinya adalah Allahumma silil Fatihah, kemudian kalau mati Fatihah. Yang kami tanyakan bagaimana apakah dibenarkan atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mempelajari ayat Al-Quran, gitu ya. Mempelajari atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran tentunya tadi ya ada standar yang jelas, sehingga kita tidak salah di dalam memahami atau mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Para ulama menjelaskan kepada kita di dalam mengkaji atau menafsirkan atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran, yang pertama bisa ya dilakukan dengan cara ya menafsiri atau mempelajari ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Jadi ada penjelas. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam satu ayat ya, misalkan apa namanya, Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, an'amta 'alaihim. Di situ Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan nikmat di dalam surat An-Nisa, yang dimaksud adalah dari kalangan para siddiqin, ya, para syuhada, para sholihin. Ini orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa sih orang-orang yang diberikan nikmat? Ya. Kemudian ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Dia apa namanya? Al-Qur'an. Dia dzalikal kitab. Ya. Al-Quran itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat selanjutnya Allah menjelaskan ya untuk memberikan pelajaran kepada kita siapakah orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang yang bertakwa adalah surat Al-Baqarah. Meskipun ini adalah bukan pembatasan dari kriteria orang-orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita. Yaitu orang yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, ya. Wa yuqimus shalah, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan salat. Jadi beriman kepada al-ghaib dituntut satu keyakinan di dalam hati, ya. Kemudian menegakkan salat dituntut amal anggota badan, gitu ya. Ini bagian dari ketakwaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Tapi dalam ayat-ayat lain Allah menjelaskan juga tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, dan itu bukan pembatasan. Ini adalah salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Ini yang dimaksud dengan mempelajari Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga. Kemudian mempelajari Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Terus fungsi Rasulullah SAW diutus itu adalah untuk menjelaskan Al-Quran kepada para sahabat, gitu ya. Ada ayat-ayat, ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang ada orang-orang yang mencampur adukan antara keimanan dengan kezaliman, ya. Terus ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya, bagaimana mungkin kami tidak di dalam diri kami ini tidak bercampur antara keimanan dan kezaliman, sedangkan kami adalah manusia yang pasti berbuat kezaliman terhadap diri pribadi.
Maksudnya yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kata Rasulullah seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kezaliman dimaksud adalah asyirku, ya. Syirik, kezaliman yang besar, ya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Syirik itu adalah bagian dari kezaliman juga, cuma yang besar. Yang enggak ada yang lebih zalim lagi daripada kesyirikan setelahnya. Dosa terbesar. Artinya ada orang-orang yang campur adukan keimanan dengan kesyirikan. Ya, artinya dia adalah bukan orang beriman. Tapi para sahabat tidak masuk dalam kategori ini, gitu ya. Karena kesalahan pun kalaupun ada yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah kesalahan-kesalahan di bawah dosa kesyirikan. Ya, yang dengan itu mereka langsung bertobat tentunya. Maka dari itu mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mempelajari Al-Quran dengan hadis-hadis yang sahih. Maka perlu kita mengkaji Al-Quran itu dengan hadis-hadis yang sahih. Seperti tadi hadis yang diwakilkan oleh Ibnu Mas'ud yang saya bacakan, ketika Rasulullah SAW ya menafsirkan ayat Al-An'am 153 itu dengan Al-An'am 153 itu isinya gini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadzal sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Jalanku yang lurus, siratul mustaqim, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain selain jalan lurus tadi. Niscaya jalan itu akan memecah belah kalian dari agama kalian. Jadi demikian itu diwasiatkan, dinasihatkan oleh Allah kepada kita supaya kita bertakwa. Nah, Rasulullah menjelaskan dengan garis tadi, satu garis lurus, ada sabilullah. Jadi perumpamaan. Ini penafsiran juga. Artinya menegaskan jalan Allah itu satu, bukan banyak. Seperti jari-jari roda. Intinya sih satu tujuan. Cuman jalan menuju satu pusat roda itu adalah banyak jari-jarinya. Ini kan dari pluralisme. Maka dibantah dengan ayat ini, Al-An'am 153. Jalan menuju Allah cuma satu, gak banyak. Kok bisa satu ya? Allah kan esa. Maka jalan diciptakannya pun esa, gak berbilang. Dan kebenaran itu sumbernya dari Allah. Siratul mustaqim itu adalah kebenaran. Karena Allah esa, maka kebenaran itu juga esa. Gitu ya. Artinya kebenaran itu bisa dibilang benar adalah ketika sumbernya dari Allah. Dan jalan siratul mustaqim yang akan mengantarkan pertemuan kita dengan Allah ini yang menciptakan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tak benar ada misalkan yang membenarkan bahwasanya banyak jalan menuju surga, artinya mengkiaskan dengan banyaknya agama-agama yang ada di dunia ini. Itu adalah jalan-jalan menuju surga juga. Atau banyaknya aliran-aliran yang menyimpang di dalam Islam sekalipun itu juga sama-sama jalan, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi mana kebenaran gitu. Kok kebenaran jadi semu? Gitu ya. Seperti itu. Dan Allah itu satu, enggak berbilang. Kalau mereka punya Tuhan banyak ya itu versi mereka, silakan saja gitu ya. Mungkin saja di dalam agama mereka menyatakan bahwasanya jalan kebenaran itu banyak. Seperti itu. Ini salah satu contoh menafsirkan ayat dengan atau mempelajari ayat dengan hadis-hadis sahih sehingga kita jelas dan gamblang. Bagaimana cara mengerjakan salat? Hadis dijelaskan. Ada orang-orang yang menolak hadis. Dia hanya berhubungan sama Al-Quran. Ketika ditanya, bagaimana kamu melaksanakan salat? Al-Quran tidak menjelaskan salat itu ada takbirnya. Pokoknya aku salat saja. Ada rukuk sama sujud. Tapi takbirnya tidak dijelaskan. Sedangkan tidak dijelaskan kamu dari mana salat kayak gini. Dia melakukan sunnah hadis Rasulullah SAW, tapi juga di satu sisi dia juga mengerjakan. Ini nggak ada dalam Al-Quran tuh masalahnya. Jadi ditafsirkan, dipelajari dari hadis-hadis sahih. Ya, bagaimana cara saumnya benar, menunaikan zakat dengan perhitungan-perhitungan bahwa misalkan nisabnya sudah 85 gram emas atau 565 gram dinar perak gitu ya. Disimpan selama setahun itu gimana rinciannya? Itu ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini cara mempelajari Al-Quran yang kedua. Yang ketiga yaitu mempelajari Al-Quran dengan ucapan-ucapan para sahabat atau athar. Ini juga hadis. Ya. Ini juga ada yang sahih tentunya, Pak. Jadi kita harus membatasi hadis yang dijadikan sebagai standar pengkajian Al-Quran itu ada hadis-hadis yang sahih atau athar-athar yang sahih. Yang terakhir baru dengan mengetahui gramatikal bahasa Arab. Ini yang terakhir. Ya, meskipun ya kita ada motivasi untuk belajar bahasa Arab ini baik dan ini lebih utama, gitu ya. Tapi jangan
sampai gitu ya, malah kita ada orang yang memainkan balaghah bahasa. Akhirnya dengan menyandarkan bahasa Arab yang dia pahami gitu ya, dia memahami dengan standar bahasa yang tidak sempurna gitu ya. Jadi bermain bahasa di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermain bahasa itu nggak bisa. Yang dijadikan standar tadi ayat dengan ayatnya yang pertama. Yang kedua, kalau tidak ada penafsiran ayat dengan ayatnya atau pelajaran ayat dengan ayatnya, maka dipelajari dari hadis-hadis sahih. Nggak ditemukan juga dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Gitu ya, seperti itu. Kemudian baru terakhir adalah gramatikal bahasa Arab. Seperti itu. Ini. Dan tentunya bagi kita gitu ya, kalau misalkan belum mampu untuk mempelajari secara sendiri, maka kita mencari pembimbing ya, atau orang-orang yang dapat membimbing kita dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran sehingga kita dibimbing dalam pemahaman yang benar. Hati-hati gitu ya, karena bisa saja gitu ya, ketika belajar sendiri pun ketika kita tidak mengetahui standar-standarnya, maka akan terjadi penyimpangan juga. Jadi lebih baik mencari guru yang dapat mengarahkan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat, para Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini tentang mempelajari Al-Quran. Tentang doa apa tadi? Yang sering membacanya, kalau misalkan ini ada dalil dari Rasulullah SAW Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW, maka silakan diterima. Ya, diamalkan silakan. Kalau memang ada hadis yang sahih menyatakan itu atau Allah mengajarkan dalam Al-Quran, gitu ya. Karena sekali lagi penggunaan ayat-ayat Al-Quran ini juga ada metodenya, ya. Karena ada metodenya. Maaf saja. Al-Quran bisa dijadikan, bisa dijadikan sebagai sarana sihir. Orang pelet juga pakai ayat Al-Quran, melet orang itu pakai ayat Al-Quran. Ya. Ini hati-hati, ini penyalahgunaan ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu bagaimana cara menggunakan ayat Al-Quran, bagaimana cara menerapkannya itu harus ada standarisasinya. Kita tidak mengerjakan atau mempraktekkan praktek-praktek dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran kecuali sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika mereka melafalkan, merutinkan satu doa atau zikir seperti itu, maka kita ikuti. Ketika tidak, sudah berarti itu nggak baik, nggak ada keberkahan, gitu ya, nggak ada pahala. Kalau yang diucapkan, kalau yang memang dizikirkan, diwiridkan, dijadikan doa, itu berpahala. Dipraktekkan itu berpahala. Tapi kalau yang tidak, ini kembali kepada kaidah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah yang dimaksud di sini adalah dijadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan di dalam menjalankan agama. Di dalam menjalankan agama. Karena beliau adalah orang yang paling perfect dalam menjalankan agama Islam ini. Gak ada yang lebih daripada beliau. Pilot project Islam dalam menerapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis itu ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dia dijadikan ikon simbol rahmatan lil alamin. Karena saking perfectnya di dalam memahami dan mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan secara pribadi, berkeluarga dan masyarakat. Ya, jadi tinggal ditanyakan saja. Saya baru mendengar, saya belum mendapatkan, jadi bisa ditanyakan kepada orang Allah Rasulullah. Ya baik, saya bantu untuk pertanyaannya karena kita sudah dapat pertanyaan. Saya bacakan beberapa pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita dalam mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya? Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum. Apakah dengan kita mengajarkan Iqra kepada anak-anak kita dan anak tetangga mendapatkan pahala yang sama dengan yang membacanya? Ya, silakan. Dua pertanyaan yang besar. Cara mengamalkan Al-Quran gimana? Caranya bagaimana? Kita yang baik ya, cara mengamalkan Al-Quran yang baik dan benar gimana? Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sudah, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengetahui Rasulullah SAW mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Lihat ya dari hadis-hadis yang diriwayatkan secara sahih. Itu saja. Ya.
Jadi nggak usah kemana-mana lagi, gitu ya. Cukup Rasulullah SAW jadi uswah hasanah kita, ya. Dan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikaji ya, secara sabar untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW karena itu adalah gambaran bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan Al-Quran, memahami dan mempraktekkan itu ada di hadis semuanya, gitu ya. Kemudian mengajarkan Iqra kepada anak-anak, apakah pahalanya sama? Ya, sama. Ini masuk ke dalam pengumuman hadis Rasulullah SAW yang manda'a ila hudan, barang siapa yang menyuruh kepada petunjuk, ya, maka dia akan mendapatkan pahala misl, ya, seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit dari pahala orang-orang yang mengikutinya. Ini hadis yang riwayat sahih, ya. Jadi akan mendapatkan pahala, ya, seperti orang-orang yang mengikuti kita. Misalkan kita membaca mengajarkan Iqra kepada anak kita atau anak didik kita, gitu ya. Ini pahala besar, gitu ya. Sehingga mereka bisa baca, kita akan mendapatkan kesempatan pahala mereka. Ketika mereka membaca, ya, satu huruf dari ayat Al-Quran, padahal mereka bisa baca satu huruf itu adalah berkat perantara kita. Mereka mengenal huruf alif, ba, ta, jim, ha, kha, kemudian seterusnya dipraktekkan dengan membaca Al-Quran atau bagian dari ayat-ayat Al-Quran, maka satu hurufnya kita juga kecepatan 10 Pak. Tapi gak mengurangi pahala dia ketika membaca. Ya, Masya Allah, mengenal satu huruf itu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kan ketika baca sekali alif 10, kita juga kecepatan 10 membacanya saja, gitu ya. Dan selama ilmu kita masih dijaga oleh si anak didik kita tadi, walaupun kita sudah mati, itu akan terus mengalir karena ini adalah termasuk al-ilmu yang yutafa'uti, ilmu yang bermanfaat baginya yang telah diajarkan selama di dunia kepada orang-orang yang ketika orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, tentunya dengan amalan yang benar, gitu ya, maka kita juga akan kecepatan pahalanya meskipun kita sudah meninggal, ya, meskipun kita sudah meninggal. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Ya, nah ini pertanyaan saran agar peserta diberikan atau mendapatkan teks hadis atau materi yang sedang dibahas. Ya, terima kasih. Insya Allah kita persiapkan depan. Pertanyaan selanjutnya Itu yang pertama. Yang pertama, pertanyaan berarti yang mengambil pelajaran dari Al-Quran, tapi kenapa mereka tidak beriman? Belum dapat hidayah atau mengkajinya niatnya beda, bukan ingin mencari kebenaran, tapi ingin dengan penemuannya itu dia ingin mendapatkan prestise di masyarakat sebagai ahli, misalkan, gitu ya. Jadi niatnya nggak ikhlas, itu adalah indikasi dari bahwasanya niat nggak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau ingin mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kalau ikhlas misalnya dia masuk Islam, Insya Allah, gitu. Banyak sekali para dokter, para ilmuwan yang masuk Islam karena mengkaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, terdapat serangan dari kaum Nasrani maupun orientalis yang menyatakan bahwa jika Al-Quran benar dari Allah, Quran surat 4 ayat 82, tetapi mengapa ada ayat-ayat yang dinasahkan merujuk dari Quran surat 2 ayat 106, sedangkan yang termasuk dari keistimewaan Al-Quran adalah poin tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Padahal penyebab dari dinasahkannya suatu ayat adalah karena timbulnya pertentangan atau tidak dapat dikompromikan dengannya. Masih masuk, Insya Allah masih masuk. Pertanyaannya sangat-sangat berbobot. Ini dikutip dari orang-orang kafir yang sebenarnya dia tahu kebenaran Al-Quran, gitu ya, tapi ragu-ragu ingin mencari-cari kesalahan. Masalah nasih mansuh ini adalah bukti kesempurnaan Al-Quran, bukan dari bukti adanya kekurangan di dalam Al-Quran. Ya. Nasih dan mansuh di dalam surat Al-Baqarah, gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 106 tentang dalil adanya nasakh dan mansukh atau nasakh dan mansukh di dalam
Al-Quran. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat mana saja yang kami nasakh, ya, kami hapus, bukan dari segi lafadznya, tidak, tapi dari segi kandungannya, ya, sudah dinasakh, diganti, diperbarui yang baru, atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, maka kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Kata-katanya kami datangkan yang lebih baik, bukan yang bertentangan darinya. Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan pada awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ya, ketika awal-awal di Mekah menuju Madinah, khamar itu masih dihalalkan. Bertahap, ya, dihalalkan pertama, gitu ya. Maksudnya belum diharamkan, belum diharamkan, ya. Jadi masih ada ketika itu para sahabat yang sholat itu dengan habis lima khamar, gitu ya, yang sholat dengan cara mabuk. Kemudian Allah menurunkan ayat khamar tidak boleh mabuk ketika sholat. Jadi bertahap. Jadi yang tadinya mutlak, gitu ya, maka ada pembaharuan di dalam ayat. Gak boleh minum khamar ketika sholat supaya tidak mabuk, gitu ya. Setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala memungkas dengan, ya, gak boleh minum khamar secara mutlak. Di sini dapat diambil kesimpulan, ayat-ayat yang sifat nasikh dan mansukh ini adalah ayat-ayat yang berkaitan, salah satunya adalah yang berkaitan dengan masalah peremajaan atau pembaharuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan, bukan bertentangan. Karena melihat dari situasi dan kondisi, sebagaimana Al-Quran menjadi penyempurna bagi wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, baik dari Injil, dan ini tidak bertentangan, gitu ya, tidak bertentangan. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan Al-Quran. Dan ini juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 106. Jadi memang ada ayat-ayat yang dikasih dari segi hukum, ya, yang tidak berlaku lagi untuk diterapkan. Ini menjadi pelajaran bagi kaum orang-orang yang beriman, bukan menjadi dalil pembenaran terhadap kemaksiatan, karena sudah dinasakh. Jadi nggak ada alasan lagi. Oh, saya berdalil dengan dalil ini, misalkan seperti itu, nggak ada, gitu ya. Jadi ini adalah bentuknya penyempurnaan hukum yang lebih baik. Ya, sekali lagi, aulun siha na'ti bi khairin minha. Dan kami akan mendatangkan ayat yang lebih baik daripada itu. Ayat yang lebih baik. Kita mengetahui, ya, salah satu hukum, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kepada awal-awal masa Islam ketika itu, dan memang Al-Qur'an itu diturunkan enggak gelondongan, enggak langsung satu kitab langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa ayat Al-Qur'an itu diturunkan satu ayat supaya memberikan pelajaran kepada manusia. Ketika kondisinya sedang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Ya, maka ini adalah ayat yang harus diterapkan pada kondisi seperti itu. Ya, ini yang dimaksud hukum yang Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam alam semesta ini memiliki dua bentuk hukum. Yang pertama hukum taklifi, hukum teori, hukum yang memang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an, yang sifatnya wajib, kemudian haram, kemudian ada sunnah, ya, mustahabah, kemudian makruh, ya, boleh dirubah. Ini hukum-hukum taklifi namanya. Ini nggak bisa diterapkan, nggak bisa cocok ketika hukum realitanya berbeda. Sholat zuhur itu harus di waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur, maka sholat diharapkan. Sholat zuhur diharapkan sebelum masuk waktu zuhur. Ketika sudah masuk waktu zuhur, ini realitanya waktu matahari sudah condong ke arah barat sedikit, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Maka hukum wajib akan turun. Hukum wajib akan bisa diterapkan saat itulah kita harus sholat zuhur. Gitu ya. Di sini adanya nasikh dan mansukh ini adalah merupakan hukum kesempurnaan dari Al-Qur'an itu, bukan bukan merupakan satu pertentangan seperti yang diklaim oleh orang-orang
Oke, wallahu a'lam. Tadi dalilnya surah Al-Baqarah 106. Baik, ingat waktu kita tinggal 10. Dalam bentuk Allah menjaga kemuliaan Allah. Ini mungkin kita sering menemukan perbedaan tulisan dalam Al-Quran itu sendiri dengan standar wajib. Nah, yang jadi pertanyaan saya satu, apakah dengan perbedaan produksi akan Indonesia dengan standar wajib akan mempengaruhi kemudian kita dalam mengkaji atau apa Kemudian untuk mempermudah atau kaum muslimin yang memang bukan dari bangsa Arab untuk mempelajari Al-Quran, maka para ulama mempermudahnya supaya bisa dibaca dengan baik dan benar. Ada syakalnya, ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, gitu kan? Ada sukun, ada tasydid, gitu. Ya, ini untuk mempermudah. Artinya ini adalah teknis. Ini adalah teknis, tidak mengurangi dari kemuliaan Al-Quran. Begitupun tadi masalah tadi bentuk cetakan yang berbeda-beda, gitu ya. Itu nggak sama sekali. Ya, selama memang tidak diubah satu huruf per satu hurufnya, dan tidak diubah satu huruf per satu huruf. Kalau sudah diubah ya sudah. Gitu ya, itu apa namanya? Sama saja merubah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyak para pencetak Al-Quran itu di akhir cetakannya, kalau misalkan nanti ada kesalahan cetak, harap dikembalikan, gitu ya. Jangan sampai disimpan hanya nanti akan menjadi satu hal yang bisa menyesatkan, gitu ya, seperti itu. Ada lagi nggak? Ini saya akan menambahkan dulu perhatian mengenai nasakh dan mansukh, gitu ya. Contoh di sini dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu, ya, ketika berbicara tentang masalah nasikh dan mansukh. Ya. Di sini diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, Salamah bin Aqwa berkata, ketika turun ayat Alhamdulillah di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya lantas tidak puasa membayar fidyah yang berupa memberi makan seorang miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya lantas tidak puasa, ya, dia wajib membayar fidyah, yaitu berupa memberi makan seorang miskin. Maka orang yang tidak puasa karena kerja berat atau karena sakit sehingga tidak kuat puasa harus membayar fidyah. Ketentuan ini berlangsung sampai ayat ini dinasakh, ya, hukumnya dinasakh kalau lafadznya tidak oleh ayat yang turun sesudahnya. Dalam satu riwayat, ya, ayat yang menasakh ayat Al-Baqarah 184 itu adalah kelanjutan ayat itu, yaitu di dalam surah Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena itu siapa saja di antara kamu yang hadir, ya, di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, ya. Nah, ayat dalam surah Al-Baqarah 184 menurut Abdullah bin Umar itu mansukh atau dinasakh, ya, atau dinasakh. Nah, di sini kata menurut Abdullah bin Umar, jadi nasakh pada surat Al-Baqarah 185. Tapi menurut Ibnu Abbas tidak masuk katanya, ya. Katanya ayat ini tidak dimaksud, tetapi membayar fidyah yang berupa memberi makan seorang miskin setiap hari itu berlaku bagi orang tua renta yang tidak kuat puasanya. Jadi tidak berlaku di selain orang tua renta tersebut, gitu ya. Misalkan karena apa namanya hamil Pak, ya, seperti menyusui, ya, atau ibu hamil, gitu ya. Maka ini diwajibkan membayar fidyah bukan setiap hari sesuai dengan hari-hari yang ditinggalkan dari puasanya. Tapi bagi orang yang sudah tua renta yang memang nggak kuat untuk puasa atau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, gitu ya, maka ini boleh
di dalam surah Al-Baqarah 184 kan ayatnya masih umum. Ya berarti siapa saja dong yang berat boleh. Kayak misalkan pekerja kuli bangunan gitu kan. Dengan alasan ayat ini maka dia boleh fidyah aja deh. Memudah-mudahkan jadinya, gitu ya. Padahal yang dimaksud di dalam ayat ini kata Ibnu Abbas, maksudnya itu khusus kepada orang tua yang sudah renta yang memang nggak ada kemampuan untuk jadi nggak diglobalkan. Nah ayat di dalam surah Al-Baqarah 185 ini ingin membatasi, jadi penyempurnaan, bukan memutlakan satu hukum, tidak. Tapi hukum itu berlaku pada personal tertentu, gitu ya. Terus di dalam surah Al-Baqarah 284 ini dinasah dengan Al-Baqarah 286. Wa itu beduma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Gitu ya. Sekecil apapun. Nah, ayat ini dinasah dengan surah Al-Baqarah 286. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, ayat yang 284 itu mutlak. Kita nggak boleh nggak ada alasan ketika memang ada perintah, maka kita harus kerjakan. Ya, apa yang dengan maksimal. Tetapi dalam surah Al-Baqarah 286, Allah memberikan keringanan di sini. Jadi untuk sekali lagi mengganti dengan hukum yang lebih baik, bukan yang memberatkan manusia, justru untuk memudahkan manusia supaya manusia bisa mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya nggak bisa berdiri, kalau misalkan mutlak sholat itu harus berdiri, gitu, maka orang-orang yang nggak bisa berdiri sholatnya gimana nggak diterima? Makanya Allah memberikan keringanan. Kalau nggak bisa diri ya sudah duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, gitu ya. Sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain kecuali berisyarat, sudah. Itu kemaksimalan lagi. Kalau nafsan illa wus'aha. Kalau memang belum wajib zakat, ya jangan dipaksa-paksain zakat, Pak. Ya, karena ada syarat dan rukunnya seperti itu, ya. Jadi itulah. Jadi sifat dari nasakh dan mansukh itu adalah menyempurnakan, bukan sekali lagi untuk mempertentangkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi statement orang-orang kafir salah. Terakhir, ya ini hanya pesan pribadi. Semoga ini juga bisa menjadi pengingat dari kepada diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemuliaan dengan sebab Al-Quran, ya, kemuliaan dengan sebab Al-Quran, yang dimana kita berharap dijadikan Al-Quran itu adalah sebagai pembimbing kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memberi cahaya dan petunjuk bagi rahmat, ya, petunjuk dan rahmat bagi kita, dan dijadikan Al-Quran itu sebagai yang dapat memberikan syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Ya, caranya tadi maksimalkan diri kita untuk membaca, menghafal, kemudian mempelajari dan mentadaburinya, serta mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya tentunya di sini juga ikut dengan hadis. Ya, jangan sampai juga kita terjebak hanya mempelajari Al-Quran saja, hadis tidak dipelajari. Ini juga salah satu karena hadis adalah bagian dari Al-Quran. Seperti itu. Itu saja mungkin dari kami. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan dari diri pribadi dan dari syaitan, maka jangan diikuti dari kesalahan yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.